Sebenarnya dari awal tuh ingin sekali bikin tentang demensia. Oke. Apalagi nenek saya juga pikun. Oh, oke. Bapak saya pikun, kayak ya Allah jangan-jangan. Hmm. Jadi ada perasaan takut, tapi Iya. saya tipikal kalau takut harus dihadapin gitu. Dan Terus kemudian lupa itu nanti juga ada beberapa singkatannya untuk yang tidak wajar, yang wajar, yang tidak wajar tuh seperti apa, karena melupakan mantan tuh sangat wajar. Itu lupa yang harus Lupa yang wajib ya. Harus dilakukan yang itu. Kemudian itu lemot, jadi memproses sesuatu itu mungkin dapat jawabannya tapi butuh waktu dan butuh effort yang lebih. Halo, kembali lagi bersama PP Perdosni di acara Neurotalk. Hari ini di episode 2 kita akan membahas mengenai demensia, khususnya demensia Alzheimer. Karena seperti kita ketahui bulan September adalah World Alzheimer Month. Dan juga pada tanggal 1 Oktober kita merayakan Hari Lansia Sedunia. Pada kali ini kita akan membahas mengenai demensia Alzheimer dengan narasumber Dr. Pukovisa Praviroharjo, spesialis neurologi konsultan, subspesialis neurobehavior geriatri dan degeneratif, PhD, bersama juga dengan Mbak Gina Esnur dan Bapak Slamet Raharjo selaku dari produser, sutradara, penulis juga dari film Cinta Pertama, Kedua dan Ketiga, dan pemain film dari Cinta Pertama, Kedua dan Ketiga. Sebelumnya terima kasih kehadirannya karena waktunya semua sibuk-sibuk sekali, tapi udah menyempatkan hadir untuk ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan kita bisa berbagi sama-sama untuk mengedukasi untuk masyarakat tentang demensia dan Alzheimer ya. Amin. Oke, kita mulai dari Mbak Gina dulu, boleh? Boleh, silakan. Boleh. Ini menarik banget filmnya yang Cinta Pertama, Kedua dan Ketiga. Itu bisa diceritakan nggak? Awalnya kenapa pingin bikin film seperti ini? Kemudian latar belakang dan survei yang dilakukan sebelumnya seperti apa, Mbak Gina? Kenapa saya mau bikin film Cinta Pertama, Kedua dan Ketiga? Alasannya personal sekali karena almarhum bapak saya adalah orang dengan demensia. Jadi dulu sekitar tahun 2012 saya riset buat film. Setelah riset kemudian baca bukunya Mbak Diwai dari Alzi. Dia ketua Alzi dan ketika saya baca kok mirip ya ciri-cirinya dari buku tersebut, dari ibunya Mbak Diwai dengan ayah saya waktu itu. Terus akhirnya kami bawa ke dokter syaraf, terus kemudian saya ingat banget momen-momen bagi proses tes Alzheimer atau tidak, kemudian MRI dan lain-lain, dan bagaimana efeknya kepada keluarga. Ibu menjadi caregiver, terus kemudian anak-anaknya pasti punya anticipatory grief lah gitu. Ya kayak gimana sih, kayak beda sekali anak yang kehilangan orang tuanya karena orang tuanya meninggal dengan anak yang melihat orang tuanya bukan hanya menua tapi juga melupakan dia. Setiap film saya tuh seperti refleksi lah dalam perjalanan hidup saya, dan ternyata masih dalam suasana terbata-bata menghadapi kenyataan bahwa bapak melupakan saya dan kakak saya dan bahkan ibu saya. Tapi satu sisi juga ngerasa bahwa orang-orang dengan demensia ini tidak bisa kemudian disisihkan di masyarakat, bahwa sebenarnya mereka masih punya peran baik langsung ataupun tidak langsung, karena sekali jadi orang tua kan seumur hidup. Sebenarnya pelajarannya dalam kondisi apapun, ketika kita bisa menerima, memaknai dan dalam jalur yang tepat, itu bisa ada meaning yang lebih bermakna. Jadi akhirnya dalam prosesnya alhamdulillah ketemu dengan aktor-aktor hebat yang luar biasa. Terus kemudian dengan dukungan Alzheimer Indonesia juga dapat dukungan soal riset yang lebih mendalam, juga ada dari Rumah Sakit Pertamina Pusat, ketemu dengan dokter saraf. Dari situ dikumpulkan, akhirnya masuklah ke dalam sebuah cerita tentang bagaimana orang-orang yang sebenarnya terperangkap dalam masalahnya masing-masing. Mereka adalah survivor dalam problem hidup mereka masing-masing, tapi mereka terus berusaha menjadi satu keluarga. Oke, jadi personal banget sebenarnya ya. Personal sekali, dan ketika akhirnya bapak meninggal gitu, beliau setelah nonton filmnya, mungkin emosi itu mungkin salah satu yang titik pemicu yang bisa
split second inget lah, saya inget Oh. banget setelah nonton di Plaza Senayan sama Bapak, credit title, terus Bapak ngeliat saya dan saya ingat pandangan bahwa Bapak ingat lagi gitu. Jadi Jadi- bapaknya sempat nonton dulu ya Mbak Nonton Gina? dulu, Oh, jadi kayak oke. kadang-kadang kita tuh taken for granted ya bahwa orang tua sama anak tuh selalu ingat satu sama lain, tapi ya bahkan nggak sering kali gitu. Dari semua kehidupan dunia ini ada titik-titik yang kita amat harus sangat berusaha keras untuk mendapatkan kesempatan kita punya koneksi yang Bapak ingat saya dan punya koneksi sekian detik ternyata amat sangat berharga. Jadi bisa untuk mengikat banyak orang lah dalam perjalanan menghadapi demensia ini Iya. gitu. Ini kan berarti film kedua ya Mbak Gina setelah Film Dua kedua. Garis Biru. Betul. Tapi idenya memang setelah menulis Dua Garis Biru atau sebetulnya Sebenarnya dari awal tuh ingin sekali bikin tentang demensia. oke. Apalagi nenek saya juga pikun. Oh, oke. Bapak saya pikun, kayak ya Allah jangan-jangan. Hmm. Jadi ada perasaan takut, tapi Iya. saya tipikal kalau takut harus dihadapin gitu. Dan bagus. jadi sebenarnya proses refleksinya itu, dan kemudian sebenarnya ketika kita punya masalah dan kita berusaha memaknai dan kayak belajar dari situ, ya mudah-mudahan bisa nolong orang banyak. Angka aja, jumlah penonton aja tuh buat saya oke lah, alhamdulillah bagus, tapi sebenarnya paling penting social impact-nya apa gitu. Jadi memang filmnya juga memang ada terkhusus untuk media edukasi juga sebetulnya, ada idenya ke sana juga ya Mbak Gina. Iya sih sejujurnya, karena orang tuh ya udah kalau tua pikun udah selesai gitu. Itu kan kayak Tidak bisa bener-bener dikembalikan tidak bisa, gitu. nggak bisa dicegah, Iya. diterima aja. Atau kalau udah pikun ya udah kayak ya udah ditaruh situ aja lah, nggak dianggap sebagai keluarga, nggak Ya. dirawat hubungan itu. Nah bahkan di Jepang aja tuh ada sebuah kafe yang memperkerjakan lansia dengan demensia. Oke. Gitu. Dan sebenarnya kan kalau kita berusaha memberi tempat ke orang-orang yang sedang kebingungan dengan posisinya karena kondisi fisiknya, ya sebenarnya mereka tetap bisa punya peran. Manusia itu perlu terus harus diusahakan untuk berdaya dan dimanusiakan. Wah. Oke, sekarang kita ke Pak Slamet Raharjo ya. Kalau Mbak Gina kan tadi personal banget. Kalau Bapak sendiri proses ditawarin, yuk main film ini gitu. Siapa yang ngubungin duluan, latar belakangnya seperti apa. Kemudian surveinya sebagai pemeran Pak Dewa ini kan salah satu tokoh utama ya. Dan tokoh yang terkena demensia di film ini. Nah itu surveinya seperti apa, bisa diceritakan nggak? Pertama kali yang saya ingin tahu, ini ekspresi pribadi, pengalaman pribadi, atau hanya kata orang. Yang saya sangat menarik untuk saya ikut dalam peristiwa kerjasama ini, karena ini benar-benar terjadi menghadapi ayahnya sendiri ya. Jadi saya lebih percaya bahwa ini benar, bukan sebuah yang pretensius. Nah, itu modal utama. Nah, tapi di dalam hal ini, saya sebagai pemain, mendengar cerita tadi dan sebagainya, ada unsur-unsur teknis acting ya, yang di dalam ini menjadi utama. Mengenal ciri itu penting. Ada satu teman saya ya, setiap kali dia mau ngomong itu, meja di depannya dibersihin dulu. Terus baru dia ngomong. Itu teknik yang saya harus pelajari. Sehingga dengan demikian, saya benar-benar menjawab ajakan Gina itu dengan penguasaan teknis acting. Karena ilmu ciri ya, sebagainya itu, mindsetnya pasti berbeda. Dengan orang yang begini aja nanti, dibikin gampang aja. Lain. Dan dia juga meyakinkan saya, siapa lagi kalau bukan Om gitu kan gitu ya. Udah nggak ada pilihan lain ya Mbak Gina? Bahkan sinopsisnya aja belum ditulis, kayak Om Slamet deh yang main gitu. Oh, jadi Kita the one ketemu and di satu only. diskusi Aja. film ya. Gitu. Kesulitannya apa? Selama Kesulitannya sih bermain artinya memerankan. saya tidak bicara tidak belajar secara formal. Tetapi aku tanya seperti kepada para orang yang bisa memahami tentang demensia itu, ketika saya kehilangan jam tangan itu sudah termasuk belum? Iya. Kan gitu. Betul. Siapa yang lihat dia kata tanda apa? Taruh juga kata tanganku di mana tadi ya? Kayaknya di sini. Saya kira itu belum sampai ke sana. Iya. Lupa itu sesuatu yang sangat wajar dalam usia seperti saya. Tetapi pun aku lihat banyak anak muda yang sudah begitu. Ya kan? Nah, jadi persoalan bagi saya ini karena awal dari film Ya. Gina ingin memberikan indikasi
planting gitu Iya, ya. ada namanya planting information ya. Gitu. Jadi betul-betul yang ditegur oleh Gina itu cuma dalam urusan jangan terlalu teatral, Om. Betul ya? Jadi yang ditegur hanya itu karena ini formatnya format film. Nah, jadi berkali-kali Om, aku tahu kadarnya jangan seperti teater. Iya. Karena semua yang saya gunakan bukan istilahnya pengalaman pribadi saya atau pengalaman orang yang seperti Gina, bukan. Tetapi dampaknya setelah film itu selesai, anak saya namanya Laras. Iya. Laras, bapak lu titipin ke rumah gue aja deh, biar gue yang ngurus deh. Kasihan amat tuh bapak lu, gitu. Rupanya dampak itu tercapai seperti tadi Gina bilang. Ayahnya nggak mengenal dia. Coba rasanya kayak apa? Nah, jadi persoalannya ketika semua orang bertanya, selalu kalau ada festival kok yang nominasi cuman Pak Slamet sama Gina ya, gitu. Saya bilang, makanya kalau memilih profesi, tolong dong diintensifkan. Nah, tambahin lagi sama Gina. Suruh dansa lagi. Ya, nanti tuh kita ada bahas lagi, jangan dikasih bocoran dulu. Oke, iya bukan ada dansa lagi. Betul. Jadi semua yang saya sampaikan ini berhubungan penguasaan teknis. Betul. Itu aja. Ya. Bagaimana bahwa masalah pengalaman kejiwaan sih wajar lah, saya udah kepala 7 ya. Jadi saya rasa banyak sekali yang sudah saya lewati. Oke. Saya kira itu. Baik, makasih. Sekarang kita ke Dokter Pukovisa nih. Ini tadi kan sudah diceritakan latar belakang pembuatan filmnya. Seperti apa sih kurang lebih gambarannya orang dengan demensia. Nah, jadi kalau definisi demensianya itu sendiri seperti apa? Kemudian tadi kan ada sempat disebut tuh, kalau kehilangan jam itu pikun normal atau sudah bisa gejala? Sama satu lagi tadi juga sempat Pak Slamet menyampaikan, kalau orang muda itu lupa apa udah bisa masuk ada demensia itu apa usia lanjut aja atau ada juga? Boleh dijelasin Dokter Pukovisa? Ya, makasih. Jadi pertama saya bersyukur ya dunia sinias merambah ke demensia. Terima kasih Mbak Gina, Pak Slamet. Jadi demensia ini sesuatu penyakit yang saat ini pasiennya sendiri tidak sadar dia sakit. Dan selalu akan menolak, bahkan cenderung tidak mau dibawa ke dokter gitu kan, karena merasa saya nggak sakit apa-apa begitu ya. Tapi di sisi lain caregivernya atau keluarganya kadang-kadang juga memaklumi gitu ya, karena ada beberapa hal sih. Pertama adalah penghormatan terhadap si pasien ini karena memang merupakan ayah atau ibunya begitu ya, yang ya biasanya kan kita didoktrin dari sejak muda mungkin ya Pak Slamet ya, orang tua kita ya seperti apapun itu ya kita hormati gitu ya. Dia nggak ingin ke dokter, dia nggak ingin berobat, ya sudah itu kita hormati begitu ya. Ya tapi masalahnya kan kemudian ketika tidak ada semacam pendampingan medis begitu ya, maka akan cenderung merugikan ya. Nah jadi alhamdulillah, jadi justru saat ini sebenarnya memang diharapkan, digalakkan kampanye massal dari Alzheimer Indonesia, kemudian dari Mbak Gina sendiri. Mudah-mudahan masyarakat bisa lebih memahami bahwasanya medis perlu mendampingi. Ada momen di mana ketika medis itu memperbaiki. Jadi bukan hanya sekedar melambatkan, tapi dia memperbaiki kondisi. Itu yang jadi saya berharap juga sangat tersentuh juga ya dengan filmnya. Harapannya itu yang menjadi semacam kesadaran masyarakat untuk bahwa ini bukan sesuatu yang harusnya dianggap wajar. Kita bisa melakukan banyak hal, dan bahkan obat-obatan yang ada tuh saat ini kan sebenarnya membuat kurva penurunannya seperti atau mendekati kurva normal. Begitu ya. Kalau tidak pakai obat dia cenderung jatuh begitu. Berarti sudah, mohon maaf misalnya sudah perilakunya kasar atau sudah tidak tahu di mana harus buang air kecil, dia bisa di mana-mana begitu ya. Tetapi kalau misalnya ditemukannya sangat-sangat dini, maka kurva itu bisa dinaikkan, kemudian sempat dinaikkan dulu perbaikan ya, mendekati untuk kondisi perbaikan itu namanya honeymoon effect, itu 6 bulan sampai 12 bulan. Kemudian selanjutnya kurvanya penurunannya mendekati normal.
Karena memang orang tua normal pun juga turun. Iya. Orang turun. Jadi kita juga bukan kita mengharapkan kurvanya balik ke awal, tentu saja tidak, karena orang tua pun juga tidak kan begitu. Ya, tadi sudah terlalu jauh tapi definisinya belum. Definisinya, oh iya, belum. iya, nanyanya kemana, jawabnya kemana? Iya, Iya. definisi dulu. Jadi definisinya kalau demensia itu dia sudah ada gangguan berupa memori ya, dan juga beberapa domain kognitif. Domain kognitif maksudnya cara berpikir orang, Pak. Jadi kita tuh kan diciptakan Tuhan mampu melakukan cipta rasa karsa. Ya, jadi kemampuan membuat keputusan, membayangkan daya bayang ruang, membuat norma-norma kepantasan, orientasi tempat dan seterusnya. Itu salah 2 saja itu. Kemudian kalau saya bikin singkatannya lalu-lelo ya. Labil, jadi emosinya yang dulunya mantap, stabil Pak, tiba-tiba menjadi baperan begitu ya. Entah terlalu sedih, entah terlalu gembira, entah mudah marah. Kemudian li-nya itu linglung. Jadi apa-apa tuh bingung gitu, mau kemana yang sudah Bapak perankan juga dengan sangat baik, terima kasih Pak. Terus kemudian lupa itu nanti juga ada beberapa singkatannya untuk yang tidak wajar, yang wajar, yang tidak wajar tuh seperti apa, karena melupakan mantan tuh sangat wajar. Itu lupa yang harus Lupa yang wajib ya. harus dilakukan yang itu. Kemudian itu lemot, jadi ya, memproses sesuatu itu mungkin dapat jawabannya tapi butuh waktu dan butuh effort yang lebih. Dan lo-nya tuh logika yang sudah tidak nyambung. Jadi ditanya apa, kayak tadi saya mungkin aja amit-amit. Ya gitu. Enggak. Terus kemudian kalau lupa itu sendiri, membedakan lupa yang wajar dan tidak wajar itu, saya punya akronimnya sesuai visa. Jadi nama saya Visa, Pak. Panggilan saya Visa. Jadi sesuai saya maksudnya, sesuai kata dokter Visa maksudnya. Jadi sesuai itu terus makin sering, terus semakin sukar mencari ingatan yang dimaksud. Misalnya contoh, sukar mencari ingatan yang dimaksud. Misalnya contoh yang Bapak perankan itu kan ketinggalan barang jam ya. Jadi misalnya dulu kita mungkin lupa jam kita taruh di mana, tapi kita bisa search dengan mudah gitu, trace back-nya mudah. Paling kalau nggak di meja misalnya ya di kasur begitu ya. Ya paling nggak jauh dari situ lah, atau di kamar mandi. Kita tahu persis kurang lebih ya paling 3 atau 4 tempat saja. Tapi ketika kita mencarinya sampai ke rumah tetangga gitu ya mungkin ya, ya itu tentu lebih sukar, mencarinya nggak bisa di-recall. Terus kemudian A itu aktivitas dan ibadahnya semakin menurun. Terus kemudian V itu variasinya makin variatif. Jadi misalnya dulu cuma hanya sekedar lupa barang, tapi sekarang sudah mulai lupa janji atau lupa tadi nama orang dan seterusnya. Kemudian I itu informasi yang lama, karena itu kalau udah mulai informasi lama tuh sudah cukup jauh ya, sudah cukup. Ya seperti tadi, kalau yang tadi disampaikan Mbak Gina mungkin sampai lupa sama keluarga intinya begitu. Dan saya itu menyiksa sampai merugikan. Ada beberapa pasien saya tuh yang ketinggalan kartu ATM bolak-balik, ngurus ke polisi sampai 9 kali sebulan. Gitu ya. Terus kemudian ada yang nyaris kebakaran rumahnya karena lupa matiin kompor dan seterusnya. Gitu. Jadi tadi lilu, lelo, dan suka sesuai visa. Tapi ini ada yang bagus ya dari Gina. Sebelum saya tersesat, itu ada keinginan Gina itu, saya melampaui jalan ya. Yang akhirnya Gina meminta saya mengubah perhatian saya ke layang-layang. Ya, itu buat saya luar biasa ya. Detail dari gitu saya ya. Tidak tahu mau kemana, tiba-tiba layang-layang itu menyangkut di sebuah pohon. Oh my God, I lose everything gitu. Makanya ketika anak saya nanyain Bapak mau kemana, saya udah punya bahan. Andai kata Gina tidak mentransisikan layang-layang itu, mungkin saya nggak tahu harus bagaimana. Nah jadi saya kira itu keuntungan orang yang memang empirik ya, empirical experience itu. Jadi dia menguasai betul. Jadi sebetulnya saya memainkannya sulit loh, ya, nggak mudah, karena kalau memang tiba-tiba dia lari ke tetangga lihat jam gue nggak, kan mungkin lebih gampang, ya kan? Tetapi memang film ini sulitnya memainkannya adalah ini bukan film yang enging-eng gitu ya, yang tiba-tiba dramatik sampai enggak, betul-betul halus sekali. Saudara laki-laki nggak mungkin bikin itu, nggak mungkin bikin. Nah itulah yang menolong saya bahwa penguasaan teknik acting itu memang merupakan sesuatu modal dasar
untuk menerjemahkan dari notasi, kita melakukan anotasi supaya gak kelihatan disuruh sama pengarang, tapi konotasinya adalah where I am. Itu menarik. Nah, kalau yang tadi yang terakhir belum dijawab, ini hanya kena di usia lanjut atau bisa di usia sebelumnya? Demensia itu tipenya banyak. Jadi dia Alzheimer adalah yang paling sering. Kalau Alzheimer itu biasanya di atas 65 tahun baru mulai ada gejala. Meskipun untuk ada beberapa istilahnya tuh early onset Alzheimer's disease itu dia di bawah 65 itu cenderung dia perkembangannya jauh lebih cepat dan lebih buruk gitu. Kalau dia di bawah itu kalau Alzheimer itu sekitar 70-80% dari seluruh demensia di dunia itu adalah Alzheimer. Tapi saya pribadi tuh sering ketemu yang bahkan 20-an tapi memang bukan Alzheimer. Yang paling sering saya temukan terkait infeksi biasanya. Jadi misalnya HIV, terus kemudian atau infeksi yang lain ya seperti TBC dan seterusnya itu bisa kalau menyerang otak. Karena memang ini kan demensia itu atau fungsi cipta rasa kersa kita itu kan memang fungsinya otak. Maka ketika otaknya terserang apapun penyebabnya, mau dia kecelakaan, termasuk yang paling sering juga kalau pada usia muda itu trauma ya, minum alkohol yang dosis tinggi termasuk yang spiritus gitu-gitu ya, campuran spiritus tuh tinggi juga itu bisa membuat otak tuh jadi hang sehingga ya jadi muncul jadi demensia ke depannya. Jadi trauma kepala, HIV sama ya narkoba dan nafza begitu itu adalah yang sering juga memicu demensia di usia muda. Yang di tengah-tengah 40-an tuh ada frontotemporal demensia, 50-an 60 tuh ada Lewy body. Dan tipe-tipe lain banyak Pak. Banyak Bu. Ya. Jadi Tapi banyak memang, ya, nggak semua Jenis-jenisnya demensia itu banyak ya. berarti Alzheimer. Betul. Dan tidak semua yang terkena demensia itu usia lanjut. Iya, gitu iya. ya. Ya, tetapi pentingnya adalah kita harus memahami bahwasanya itu adalah ada otak yang salah. Dan ketika itu diperiksakan ke dokter, maka dokter memandu dan mencari kan akar masalahnya apa, akar masalahnya kita beresin. Iya. Insya Allah mudah-mudahan baik. Gitu. Dan yang ketiga, cinta yang terakhir adalah we are together always. Itu yang membuat saya bisa memainkan cerita Gina. Walaupun saya berkelahi mulu waktu itu. Enggak. Jadi ini Kamu lupa kayaknya. padahal judulnya cinta tapi berkelahi gitu. Enggak Cinta cuma itu. Bumbunya begitu kan. saling memiliki. Waduh, cinta Jadi buat itu saya- berkelahinya dengan cinta mungkin. Dengan kalimat-kalimat persahabatannya. Dokter kebanyakan mukanya nyebelin. Waduh. Nanya di mukanya kayaknya udah bosan. Tiap kali kan dia lihat orang sakit ya. Sedangkan kita kan cuman ya karena keluarga kita sakit ya. Ya. Jadi mungkin dia udah capek gitu.